pagi anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita belajar, kabarnya kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini anak-anak ibu tetap semangat ya. Pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh dan berkembang. Nah, untuk hari ini kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tentang penyelesaian makhluk hidup terhadap lingkungan atau adaptasi. Nah, dengan tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak Ibu mampu menjelaskan pengertian adaptasi dan anak-anak Ibu mampu menjelaskan cara penyelesaian makhluk hidup terhadap lingkungan. Nah, kita masuk ke materi ya. Di sini anak-anak Ibu terlihat gambar adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian adaptasi. Nah, adaptasi adalah cara yang dilakukan oleh kemampuan makhluk hidup untuk menyelesaikan diri dengan lingkungan yang memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang biak dengan lingkungan alaminya. Nah, adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan itu terdiri atas 3 macam. Yang pertama yaitu adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi fisiologi, dan yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Kita akan menguraikannya satu persatu. Yang pertama mulai dari adaptasi morfologi. Apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi yaitu adaptasi yang terjadi karena penyelesaian bentuk, alat-alat tubuh dan organ tubuh pada makhluk hidup terhadap perubahan lingkungannya. Nah, contoh adaptasi morfologi ini yang pertama kita lihat pada hewan, yaitu bentuk paruh yang adaptif pada burung dapat dibedakan menjadi beberapa tipe seperti pemakan biji-bijian, pemakan daging, dan penyisap nadi. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu pada tumbuhan yang hidup di tempat yang kering atau saprofit, yang memiliki daun yang kecil atau sempit, batang yang tebal, dan berbentuk duri untuk menyimpan air. Nah, contoh tanaman ini yaitu tumbuhan kaktus, pohon jati, dan kantong semar. Untuk contoh yang ketiga, kita juga ambil contoh pada tumbuhan ya. Nah, contoh pada tumbuhan ini yaitu yang tumbuh di tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab atau daerah hujan tropis. Nah, ini contohnya tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan kemunting. Nah, yang memiliki batang yang berongga, banyak stomata, dan daun yang lebat dan tipis untuk mempercepat penuaan. Nah, kita lanjut yang kedua ya, yaitu adaptasi fisiologi. Nah, apa itu adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi yaitu adaptasi yang terjadi karena kesesuaian fungsi kerja alat-alat tubuh organisme terhadap keadaan lingkungannya. Nah, contoh adaptasi fisiologi ini yang pertama kita ambil contohnya pada hewan. Nah, di sini ada 2 gambar ikan ya. Dan itu ikan laut yang banyak minum air dan mengeluarkan urin yang lebih pekat dibandingkan ikan yang hidup di air tawar yang sedikit minum air dan mengeluarkan urin yang lebih encer. Ini terjadi karena penyelesaian tekanan osmosis dalam air dan terhadap tekanan osmosis dalam tubuh ikan. Kedua, kita ambil contoh pada tumbuhan. Nah, ya ini tumbuhannya yaitu gambar bunga Rafflesia arnoldi. Nah, bunga Rafflesia mengeluarkan enzim untuk menarik serangga atau kantong semar. Nah, untuk contoh yang ketiga, Ibu ambil yaitu orang yang hidup di dataran tinggi mengeluarkan kadar hemoglobin yang lebih banyak dibandingkan orang yang hidup di dataran rendah. Nah, ini terjadi karena kadar oksigen orang yang hidup di dataran tinggi, kadar oksigennya lebih rendah untuk menyelesaikan kebutuhan oksigennya. Nah, seperti ini gambarnya ya, anak ibu. Selanjutnya kita lanjut ke yang ketiga, yaitu adaptasi tingkah laku. Nah, apa itu adaptasi tingkah laku? Adaptasi tingkah laku yaitu adaptasi yang terjadi karena penyelesaian tingkah laku suatu organisme terhadap pengaruh lingkungannya. Nah, adaptasi tingkah laku ini Ibu golongkan menjadi 2 ya. Yang pertama pada hewan dan yang kedua pada tumbuhan. Contoh pada hewan yang pertama ada gambar bunglon yang
merubah warna tubuhnya atau mimikri sesuai dengan warna lingkungannya. Ini untuk mengaburkan pandangan musuhnya. Yang kedua, ibu ambil contoh yaitu cicak. Cicak melindungi diri dari musuhnya dengan cara memutuskan ekornya. Nah, untuk contoh yang kedua pada tumbuhan. Yang kedua, ibu ambil pada tumbuhan. Yang pertama yaitu tumbuhan pohon jati. Nah, pohon jati menggugurkan daunnya pada musim kemarau sehingga terlihat seperti merandas untuk mengurangi penguapan. Nah, yang kedua yaitu gambar apa anak-anak ibu? Nah, ini adalah gambar daun putri malu yang mengapitkan daunnya apabila kita sentuh. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga materi yang ibu sampaikan bisa dimengerti dan dipahami. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita terima pada hari ini bisa bermanfaat. Nah, ibu harap anak-anak ibu lebih belajar lagi di rumah ya untuk materi kita pada hari ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.